Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya gizi buruk. Pada saat ini, gizi buruk bukan lagi masalah baru yang kita temui, khususnya di kalangan anak-anak dan juga remaja. Di Indonesia sendiri, kebutuhan gizi belum mengalami perbaikan yang signifikan. Gizi merupakan unsur penting yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh setiap orang dalam perkembangannya, karena gizi dapat menentukan tingkat kesehatan dan juga keselarasan, perkembangan fisik dan juga mental seseorang. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa malnutrisi merupakan masalah terbesar di dunia karena akan menimbulkan masalah pembangunan di masa yang akan datang. Keterlambatan dalam penyediaan layanan gizi akan menyebabkan kerusakan yang serius atau bahkan tidak dapat diperbaiki sama sekali. Proses tumbuh kembang pada masa anak-anak itu berlangsung sangat pesat, baik fisik maupun juga psikologis. Dan untuk mengimbangi pertumbuhan yang pesat ini, anak-anak harus mendapatkan perhatian lebih, termasuk gizi yang baik. Gizi seimbang menjadi hal yang harus diperhatikan khususnya untuk anak-anak. Nah, faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi gizi seimbang? Yang pertama ada faktor primer, yaitu apabila susunan makanan anak tidak sesuai dengan kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini diakibatkan dari kurangnya penyediaan pangan, kemiskinan, ketidaktahuan, kebiasaan makan yang salah, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor sekunder. Ini meliputi semua faktor yang menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai ke sel-sel tubuh setelah makan dikonsumsi. Selanjutnya, zat gizi apa aja sih yang dibutuhkan oleh anak? Yang pertama ada kebutuhan karbohidrat, kebutuhan lemak, kebutuhan protein, dan yang terakhir ada kebutuhan vitamin dan mineral. Apa yang terjadi bila anak tidak mendapatkan gizi yang seimbang? Ketidakseimbangan gizi pada anak dapat membawa dampak buruk bagi tumbuh kembangnya. Beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, berat badan yang tidak ideal, baik terlalu kurus maupun terlalu gemuk. Yang kedua, kurangnya konsentrasi dan mengantuk. Ketiga, pertumbuhan yang terlambat atau stunting. Yang keempat, sembelit. Yang kelima, gangguan tumbuh kembang, berkurangnya tingkat kecerdasan dan prestasi akademik, serta infeksi pada saluran pernapasan atau pencernaan. Manfaat gizi seimbang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Beberapa manfaat gizi seimbang pada anak antara lain: yang pertama adalah untuk pertumbuhan fisik yang kuat, yang kedua perkembangan otak yang optimal, yang ketiga terlindung dari berbagai jenis penyakit, yang keempat mempertahankan kestabilan kesehatan, dan yang kelima adalah semangat dalam beraktivitas. Oleh karena itu, orang tua perlu memastikan asupan nutrisi anak terpenuhi dengan baik melalui makanan yang seimbang dan juga bergizi. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai gizi seimbang. Sekarang, yuk ikutin kegiatan kita selanjutnya. Sementara kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai semua mereda. Sebelumnya, halo semuanya. Udah pada makan belum nih? Udah. Nah, di makanan kalian tuh ada yang namanya zat gizi atau nutrisi gitu. Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih apa itu gizi seimbang atau nutrisi? Nah, kalau misalkan pada belum tahu, yuk kita nonton bareng-bareng nih.
ideal ya? Makanan dengan gizi yang seimbang itu memberi dampak yang baik buat tubuh kita. Tadi kan ayah bilang soal yodium. Ini, Cio kasih contoh sumber makanan yang mengandung yodium. Ada daging, ikan, udang, susu, keju, dan telur. Nah, tadi siapa yang masih ingat yang mengandung yodium apa aja makanannya? Ayo, apa ini? Ayo angkat tangan. Yang benar aku kasih hadiah. Ayo. Apa? Siapa nih? Siapa duluan nih? Ya udah deh satu-satu ya. Apa? Kamu? Apa? Keju. Esther? Susu. Oke. Oke, sekarang dari kita itu ada hadiah karena tadi teman-teman itu udah berani buat jawab. Hadiahnya mana Kak Iza? Teman-teman tahu nggak sih susu dan jarum termasuk ke dalam kelompok apa dalam gizi seimbang? Ada yang tahu nggak? Jadi susu masuk ke mana? Betul. Kalau kan betul. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari UIN Sawat 3 ingin sedikit bertanya-tanya nih buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin boleh diperkenalkan Ibu, namanya siapa dan sebagai apa di sini? Nama saya lengkapnya Puji Bestari, tapi anak-anak bisa panggil, biasa panggil Tari gitu ya, Tante Tari atau Ibu Tari. Saya di sini sebagai pengasuh. Biasanya anak-anak di sini pada suka sarapan nggak sih Bu? Atau mungkin ada yang susah makan atau ada yang nggak biasa sarapan? Sangat suka sarapan, karena justru sarapan itu saya menjadi sesuatu yang keharusan buat saya sebagai pengasuh di tempat ini, karena itu menjadi bekal buat mereka nanti selama sehari mereka kan harus beraktivitas. Jadi kalau tidak didasari dengan sarapan nanti bisa capek, bisa lelah ya. Terus biasanya mereka suka bawa bekal atau enggak? Tergantung. Kalau mereka pulangnya siang pasti bawa bekal, tapi kalau pulangnya agak pagian mungkin jam 10, jam 11 mereka nggak bawa, tapi ya 12 ke atas pasti bawa. Gitu ya. Kalau buah-buahan anak-anak pada suka Bu? Sangat suka. Sangat suka. Tapi ya kebanyakan kita yang ada ditanam di sekitar rumah kita aja dulu, ada pisang, pepaya. Kalau sayur juga suka? Ya, itu masalahnya. Ada yang nggak suka? Kalau sayur dari dulu ya, dari dulu itu kebanyakan pada nggak suka. Susah sekali kalau makan sayur. Kadang kalau masak sayur pasti sisa. Itu kebanyakan ya Bu? Iya. Pada lebih pada suka buah ya? Iya, tahu sama buah. Kalau minum susu sendiri? Sering? Susu kebetulan ada dan mereka suka, terutama susu sapi ya buat anak-anak, kecuali Esther ya. Esther ini agak berbeda karena saat dia minum susu justru malah dia susah untuk buang air besar. Jadi memang kita kita mix dengan sedikit tambahan lagi supaya nggak terlalu. Kalau misalkan anak-anak sendiri itu pada susah makan nggak sih Bu? Atau pada lahap aja gitu kan biasanya yang susah makan? Masing-masing anak berbeda-beda ya Kak. Tapi secara keseluruhan suka. Ya, ada beberapa sih yang susah, cuma hanya 1-2 saja. Mungkin itu aja sih cukup. Hai, nama aku Esther, suka buah apel. Hai, nama saya Onya. Saya suka buah semangka, melon, dan anggur. Halo, namaku Isti, aku suka buah semangka, melon, apel, durian, sama rambutan. Halo, nama saya Wahyu. Saya suka buah mangga, apel, kelengkeng. Hai, nama aku Lia. Aku suka buah rambutan.
Hai, nama aku Yulia. Aku suka buah rambutan, kelengkeng, sama duren. Kan ku kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Kita kan tangkap banyak kejadian yang menarik, koleksi suasana asyik, perasaan yang baik, cintanya besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan. Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Dadah!